Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Nah, ini kita sore ini sedang persiapan untuk pameran menghormati atas kemaestroan Pak Nazar. Beliau ini boleh dikatakan karyanya yang mana yang menjadi terkenal, hampir tidak pernah ada yang nyebutkan. Bahkan asli, nggak palsu atau apa, jadi perdebatan ya. Ini sudah dibahas. Tapi yang mengatakan menjamin ini benar atau enggak, Indonesia masih juga perlu ada pembelajaran dan perlu pemikiran bahwa seniman Indonesia luar biasa. Salah satunya Pak Nazar. Nah, kita memamerkan sore ini adalah memberi penghormatan, tribute to Nazar. Bukan para seniman ini ke Nazar-Nazaran, tapi kita semua seniman yang ikut pameran ini adalah memberi suatu persembahan buat Pak Nazar. Balai Budaya Rumah Pak Nazar. Maka apa yang dilakukan Pak Nazar, banyak hal yang ditorehkan. Ini ada Pak Andi Swandi, ada Pak Isul, ada Pak Sanagra, ada Pak Bambang, ada Pak Cak Kandar, ada Mas Edi. Nanti semua akan memberikan suatu banyak pendapat, banyak informasi yang menjadi catatan sejarah atas Balai Budaya ini. Nah, monggo, ini dari mulai Pak Andi. Pak Andi, silakan untuk menjelaskan apa pendapatnya Pak Andi tentang Pak Nazar. Monggo, apa aja mau silakan. Terima kasih. Pak Bris bisa dibuka. Jadi menurut saya Pak Nazar adalah Indonesia bangga bagi Pak Nazar. Karena saya kira ini satu-satunya pelukis yang memang idealismenya kuat. Jadi dari pola kehidupannya, kemudian bagaimana dia menerapkan konsep-konsep kekaryaannya itu begitu melekat di dalam dirinya, sehingga akhirnya karya-karya itu buat dia adalah dirinya sendiri dan jiwa yang tidak bisa dipisahkan dari apa yang menjadi gagasan-gagasan. Saya kira ini menjadi spirit buat teman-teman muda, terutama buat saya selaku pelukis yang generasi penerus. Saya kira ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kesenimanan selanjutnya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan untuk Mas Hindupa Jakarta, juga Indonesia secara umum. Saya kira itu. Nah, ini kalau ini Pak apa namanya Pak Andi, karya yang dipersembahkan untuk Pak Nazar itu karya apa Pak Andi? Dalam hal ini saya kira karya-karya yang disampaikan oleh saya pribadi. Pak Andi ya, yang disampaikan. Karya saya akan saya tampilkan dengan Pak Nazar. Saya judulnya Distansi, artinya jarak. Di mana karya itu saya membuatnya secara mix media. Mungkin karya saya di pojok sebelah sana. Bisa campuran-campuran bagaimana saya mengekspresikan karya-karya saya untuk tribut Nazar, penghormatan saya yang paling tinggi terhadap pelukis Nazar adalah bagaimana menggali gagasan secara pribadi, bagaimana mencari jati diri, dan itu yang saya ungkapkan di dalam karya-karya saya yang saya tampilkan di acara tribut Nazar ini. Ya, terima kasih Pak Isul. Pak Bambang dulu silakan. Atau Pak Bambang. Monggo. Ya, Pak Bambang. Nah, yang megang mic atau nih. Nah, nih. Lupa tadi mic-nya ya. Ini Pak Bambang. Ini Pak Bambang sebagai bendahara di Balai Budaya. Pak Bambang juga punya pengalaman, punya melihat Balai Budaya dan juga mengetahui yang berkaitan dengan Pak Nazar. Kegiatan ini, menurut Pak Bambang punya pendapat apa sih sebetulnya yang berkaitan dengan Pak Nazar ini? Yang pasti ini sejarah ya, sejarah buat Balai Budaya. Karena ternyata tadi saya tanya sama Pak Sanagra, ini baru pertama ya, tribute Pak Nazar itu diselenggarakan di Balai Budaya dan baru pertama. Ini sangat mengapresiasi sekali dan inilah bentuk penghargaan teman-teman yang sekarang itu masih aktif. Bagaimana hebatnya Pak Nazar gitu kan. Karena kan ketika beliau sulit di masa-masa awalnya itu kan beliau berguru kemana-mana gitu, dan ini harus diakui ternyata kan oleh teman-teman semua bahwa Pak Nazar ini punya satu kekuatan gitu, sehingga membangkitkan kita semua untuk coba kita tribute Pak Nazar pada kali ini. Dan saya salut bahwa Balai Budaya lah yang pertama kali menyelenggarakan. Terima kasih Pak. Ya. Sekarang monggo Pak Sanagra. Ini Pak Sanagra ini yang muridnya Pak Nazar, yang tahu Pak Nazar, macam-macam ya, sampai tidurnya dimanapun tahu nih. Iya, dia selalu. Pak Sanagra, monggo sampaikan. Pak Nazar ini bukan hanya orang yang berjuang dalam dunia seni lukis, tetapi dia
membangun karakter seni lukis. Jadi dari Pak Nasar lah kita tahu bagaimana seniman yang sebenarnya itu. Jadi, nah masalahnya memang banyak orang melihat Pak Nasar ini kan dari segi kesederhanaannya segala macam, bukan itu. Kesederhanaan Pak Nasar itu bagian dari perjuangan untuk membangun seni lukis. Ini yang tidak pernah dilihat. Kita selalu mensudut-sudutkan Pak Nasar begini, tidak itu. Pak Nasar ini orang yang berjuang dalam seni lukis Indonesia. Nah, perjuangan inilah yang kita hargai pada malam hari ini. Perjuangan Pak Nasar kita hargai pada malam hari ini. Kita mulai untuk membangun seni lukis itu dengan kata-kata yang hebat-hebat, dengan pujian-pujian yang hebat-hebat. Kalau memang perlu dipuji, kita puji. Ini saya kira yang harus kita bangun. Di negara manapun, itu mereka saling memuji seniman-seniman. Jadi, saya kemana-mana itu semua memuji para seniman. Nah, bagaimana kita sesama pelukis ini bisa memuji Pak Nasar sebagai kekuatan seni lukis Indonesia? Terima kasih. Pak Nagra memamerkan karya apa? Iya, saya memamerkan 2 sketch ya, dan sebagai penghargaan kepada Pak Nasar, karena Pak Nasar ini orang yang paling suka men-sketch. Dia sketch kemana-mana. Kalau dia duduk di depan Balai Budaya, dia sketch, dia selalu men-sketch. Nah, penghargaan inilah yang lalu pada malam hari ini saya membuat 2 sketch. Ya. Khusus untuk Pak Nasar? Yes, khusus untuk Pak Nasar. Ini Pak Nagra sebagai saksi dan pelaku sejarah yang tahu Pak Nasar. Pak Nasar itu berapa lama sih Pak memiliki rumah, bukan memiliki, tapi tidur atau tinggal di Balai Budaya? Ini Cak Kandar juga tahu ya. Tapi memang hampir begitu dia datang dari Padang itu kemana-mana sebentar, lalu dia sudah ada di Balai Budaya. Jadi Pak Nasar ini orang yang setia. Nah, ini juga orang melihat Pak Nasar ini kok di Balai Budaya gitu. Pak Nasar ini di Balai Budaya berkarya. Banyak orang dulu datang ke sini tidur-tidur aja gitu ya, tidak ngapa-ngapain. Tapi Pak Nasar itu di sini itu dia berkarya, dia bekerja di Balai Budaya. Inilah yang lukisan-lukisan dia lahir banyak sekali di Balai Budaya ini. Jadi Pak Nasar bukan sekedar tidur-tidur di Balai Budaya, tetapi dia berkarya di Balai Budaya. Setiap malam dia berkarya di Balai Budaya. Pagi dia sudah menulis, Pak Nasar itu surat-surat malamnya itu ditulis di kursi di depan Balai Budaya itu. Dia tulis itu dia selalu dia tulis. Jadi Pak Nasar jangan disamai banyak orang yang hanya duduk-duduk. Pak Nasar bekerja di Balai Budaya. Pak Nasar bekerja hampir seluruh jam-jam itu dia habiskan untuk bekerja di Balai Budaya, melukis maksudnya. Sekarang silakan Pak Kandar. Cak Kandar, ya. Ini Cak Kandar juga pasti melihat, tahu, kenal apa pandangan Pak Kandar yang berkaitan dengan Pak Nasar itu apa? Ya, sebetulnya saya kenal Pak Nasar itu dari tahun 71 ya. Ketika saya hijrah ke Jakarta, kebetulan saya itu dekat, ditolong orang di Jalan Maluku situ. Jadi boleh dikata saya setiap hari ke Balai Budaya. Sejak itu rapat dengan Pak Nasar, dengan penghuni Balai Budaya, semuanya rapat. Karena saya pelukis. Jadi dari situlah saya tahu, tanya berbagai hal tentang konsep hidup Pak Nasar dan konsep seni lukis Pak Nasar. Sebetulnya 3 non itu lahir dari, kalau Pak Nasar mengikuti teknik yang diajarkan di sekolah maupun di akademi, Pak Nasar nggak ingin seperti itu. Pak Nasar nggak kepingin seperti itu. Karena Pak Nasar itu mungkin ya, menurut terapan saya, apakah karena Pak Sudiono mengatakan dia nggak bakat gitu ya, sehingga dia mulai berpikir non teknik, non konseptik, non estetik. Non konsep itu artinya Pak Nasar menjelaskan sama saya bahwa melukis itu ada kalanya ketika di tengah-tengah itu berhenti karena tidak bisa menyelesaikan konsep. Sehingga Pak Nasar juga berpikir bahwa estetik juga keindahan itu Cak. Ya saya ingin keindahan menurut saya, nggak menurut orang lain kebanyakan yang diajarkan di sekolah maupun di akademisi.
Saya ingin 3 non itu saya non-jobkan, tidak saya beri peran. Nah, pertanyaan saya, Pak, terus Pak Nasar pakai apa itu cara melukisnya? Ya pakai intuisi. Jangan kau tanya lagi kalau sudah saya jawab bawah sadar, sambil begitu-begitu dia. Enggak, Pak, saya udah mengerti itu. Nah, jadi 3 non itu sebetulnya memberikan peluang pada Pak Nasar untuk setiap hari bisa melukis. Jadi tangannya bergerak dengan intuisinya, dengan ini ya suka-sukanya aja, seenak-enak hatinya. Jadi tidak ada beban sama sekali. Jadi ingin menunjukkan bahwa saya rasa sekarang ini baru sadar bahwa Pak Nasar itu memberi kontribusi besar terhadap seni lukis sebetulnya, Indonesia terutama. Karena apa? Selama ini kan coba aja orang kalau teknik barat itu kan ada metode melukis itu, apalagi itu bentuk ya, kasih ngebliket orang itu dibagi 3 begini dulu baru terus membuat ini. Pak Nasar tidak begitu, melukis aja, dia tidak berpikir tentang hal-hal yang apa itu metodenya kayak gitu, tekniknya kayak enggak, dia enggak begitu. Jadi Pak Nasar itu bebas melukisnya dengan intuisi aja, sehingga makanya Pak Nasar nggak ada lukisannya nggak jadi. Dia lihat sesuai dengan keinginannya, intuisinya dia melukis. Dan on the spot kadang-kadang sama dengan gitu, sama dengan yang di Balai Budaya ini. Sehingga Pak Nasar memberi. Karya Cak Kandar yang diberikan untuk penghormatan kepada Pak Nasar apa nih, Pak? Saya anggap bahwa di dalam Pak Nasar itu ada Pak Nasar gitu loh. Makanya saya pikir supaya lebih gampang orang mencernanya, ya saya gambar wajah Pak Nasar. Kenapa tidak tua, tidak muda, ya saya ambil tengah-tengah aja. Ya Pak Nasar sedang sehatnya, sedang kiatnya kan gitu, tidak mengenal dalam Pak Nasar. Sebab Pak Nasar itu ringkih juga ya, kadang-kadang sehat juga. Nggak ada orang sakit doyan bir itu, nggak ada. Pak Nasar doyan bir. Dan Pak saya itu kenal betul. Saya itu pelukis yang barangkali yang pernah nyponsori Pak Nasar. Saya di sini. Pameran tunggal Pak Nasar itu saya sponsori, yang membuka waktu itu Pak almarhum Suparmo, itu Kepala Dinas Kebudayaan DKI. Jadi saya pamerkan, ternyata Pak Nasar itu benar. Kalau ada orang bilang Pak Nasar sih acuh, nggak mikir urusan laku, nggak laku, betul. Karena setelah pameran pembukaan panggil Dita, Cak, nanti Dita ya yang ngurusin. Itu tandanya memang dia menyerahkan sepenuhnya kepada ya khalayak lah, mau senang silakan, nggak senang silakan, nggak ini silakan. Pak Nasar itu cukup kalau saya bisa ya Cak, kalau ada bir saya tuh lu sehat. Jadi banyak hal ya tentang orang, dan terlalu banyak saya dari Pak Nasar. Ini Mas Edi sampai bawa sapu, bawa sepedanya, bawa apa nih gambarnya ini dalam bentuk yang di luar ini nobok gitu ya. Iya. Oke, silakan. Outbox, terima kasih. Mas Edi yang berkaitan Pak Nasar, iya, dan persembahan Pak Nasar itu apa? Ngehe emang kalau bagi anak sekarang Pak Nasar itu lebih di fansin. Anak-anak sekarang ngefans dengan Pak Nasar melebihi fansnya Mick Jagger kepada Rolling Stone. Beberapa teman muda saya tanya, kenapa lo suka Pak Nasar? Pak Nasar itu pernah dibilang nggak ada bakat, cocoknya jadi tentara gitu kan. Ya dengan pemikiran 3 non, barangkali non teknis, non estetis, non konsep, semua bisa berbuat dari visual gitu. Pak Nasar tuh seperti itu juga. Jadi teman-teman muda juga melihat bukan hanya sisi lapar, sisi kurus, sisi kerontang seorang Maestro Nasar gitu loh. Yang dari tahun 28 sampai 49 kelak di kemudian hari ya Romo ya, jadi bapak seni lukis modern gitu loh. Dan itu memang sebuah perjalanan yang cukup margoban lah kalau kata saya gitu. Gitu. Jadi ya Nasar memang memberi banyak energi kepada kaum muda sekarang untuk terus bervisual tanpa melihat akademis, non akademis, melihat karya menjadi medium yang harus bagus gitu loh. Dan saat ini dunia memang seperti itu gitu.
menantikan nasar-nasar baru yang tahan haus, lapar, kemudian tidak tergoda oleh suasana yang zona nyaman, zona aman gitu. Seperti itu. Cerita tentang sepeda sama satu sama ini ngehe, judulnya ngehe. Gue ngefans Pak Nasar melebihi fans Mick Jagger kepada Rolling Stone adalah amatan saya di ruang publik. Ketika beberapa temen bilang karya lo jelek-jelek, loh Pak Nasar juga dulu dibilang jelek sama Sujoyono, nggak ada bakat. Bahkan dibilang cocoknya jadi tentara, jadi pegawai jawatan, cocoknya jadi heiho gitu. Tapi ketika ketemu Pak Afandi, Pak Nasar dipeluk, diwongke lah gitu. Ya zaman sekarang juga banyak perilaku yang seperti itu barangkali terhadap artis visual ya kan. Lo siapa ya kan? Nasar dulu juga ketika ketemu Pak Sujoyono dibilang lo siapa ya kan. Begitu seperti itu. Dan tafsir konteks sekarang adalah ya seperti ini. Kenapa ini di bawah? Karena aku pikir ada beberapa kali riwayat cerita-cerita malam ya yang Pak Nasar itu selalu hadir di atas tikar bertemu Pak Tan Malaka ya kan, tokoh pendiri Republik juga, bagaimana dia bercerita tentang sketsa-sketsanya kepada Murba, kepada orang-orang yang dijumpai yang tidak penting saat itu, orang-orang dijumpainya seperti itu gitu. Jadi maksud dari sapu, maksud dari sepeda adalah bagaimana ketika bicara lapar, si seniman juga harus tahu kalau lapar itu lapar yang sungguhan masuk ke visual gitu loh. Tidak lapar, bicara lapar tapi di kafe, di tempat yang sejuk, tempat yang aman, tempat yang sesungguhnya tidak pantas untuk bicara lapar. Ketika bicara miskin juga sesungguhnya seorang seniman juga harus memotret itu dengan benar-benar dengan mata batinnya yang non konsep, non estetis, non teknis seperti itu. Terima kasih. Monggo. Sebagai gong tidak perlu diwawancarai. Tapi Pak Aisyul menjelaskan, membuat kesimpulan, langsung ditutup. Terima kasih Pak Kris. Waktunya malam ini kita mempersiapkan display pameran tribute to Nasar, penghargaan kepada Nasar dengan subjudulnya Nasar, Tonggak, dan Martir Seni Lukis Abstrak Indonesia. Berkaitan dengan judul itu sendiri sebenarnya mengalir saja ketika saya dan Pak Kris mengadakan sebuah podcast ya, yang beberapa hari lalu sudah ditayangkan. Ketika berjalan sudah selesai syutingnya, tiba-tiba sang kameramen Mas Eko Surono tanya judulnya apa Pak? Saya sebut aja itu tadi, Nasar, Tonggak, dan Martir Seni Lukis Abstrak Indonesia. Persiapannya sudah matang dan Nasar dengan Balai Budaya tidak bisa dipisahkan. Karena dari tahun 1954 dalam rangkaian pembukaan pameran berdua dengan Syahri dalam event untuk peresmian Balai Budaya oleh Muhammad Jamin sebagai Menteri PP dan K waktu itu, mereka berdua berpameran untuk peresmian Balai Budaya. Kemudian beberapa kali pameran bersama dengan OSI, dengan BMKN, pameran tetap. Kemudian ada beberapa pameran tunggalnya tadi disebutkan oleh Cak Kanter. Itu kalau nggak salah tahun 1983. Kemudian memperingati 100 harinya Pak Nasar yang diinisiasi oleh para sahabatnya 1995 kalau nggak salah, dengan Bu Tuti dan lain-lainnya, itu pameran tunggalnya yang kesekian di Balai Budaya. Bagi saya dan bagi seni lukis Jakarta dan Indonesia, Nasar adalah seorang tonggak dan memang dia telah menyumbangkan hidupnya, mewakafkan hidupnya, termasuk keluarganya ya, menjadi sebuah pengabdian kepada bangsanya dalam hal seni lukis atau kebudayaan. Ke depan semoga makin banyak literasi tentang Nasar sebagai sosok seniman dan sebagai pemikir. Saya harap lahir literasi baik digital maupun
buku-buku yang fisik. Itu saja sih. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat malam. Kamu sama saya sekolah dengan saya.